Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Indrianti Dewi, nomor absen 21 dari kelas B1 Denpasar dengan NIM 23110313116. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai materi Daerahku Kebanggaanku dan diambil dari buku IPAS SD kelas 5 di bab 7. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai daerah tempat tinggal kita. Di Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu 7,81 juta kilometer persegi yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Wilayah ini dihuni kurang lebih 1.340 suku bangsa yang tersebar di berapa provinsi? 34 provinsi, lengkap dengan keberagaman budayanya. Lalu, adik tahu nggak apa itu warisan budaya? Enggak. Warisan budaya itu adalah semua bentuk peninggalan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya atau diwariskan secara turun-temurun. Dan ini warisan budaya ini harus dilestarikan. Kita sekarang mengenal jenis warisan budaya ya. Jenis warisan budaya ada dua. Warisan budaya benda dan juga warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda itu warisan budaya yang bisa kita lihat dan juga kita jangkau, seperti pakaian adat, alat musik. Itu kan alat musik bisa kita mainkan kan, itu bisa dipakai lah. Terus rumah adat, pakaian adat, makanan tradisional, lalu senjata tradisional, alat musik dan lain sebagainya. Kalau warisan budaya tak benda, ada tahu? Nah, warisan budaya tak benda itu warisan budaya yang tidak bisa kita raba, tetapi kita bisa merasakan dan juga kita bisa melihatnya. Seperti musik tradisional. Musik tradisional sama alat musik tradisional sama atau tidak? Sama. Beda ya. Alat musik tradisional itu kan alatnya yang bisa kita pegang. Kalau musiknya hanya bisa kita dengar, tapi kita tidak bisa pegang. Itu perbedaannya ya. Lalu selain itu kebiasaan, keterampilan, dan juga bahasa. Karena di setiap daerah, terutama kita di Bali kan, di Karangasem beda bahasanya sama yang di Denpasar. Di Canggu beda juga bahasanya sama yang di Buleleng. Pasti adik tahu itu kan? Dan juga adat istiadatnya. Nah sekarang Ibu sudah membuat mengenai pertanyaan, nanti adik lengkapi mengenai jenis warisan budaya yang ada di Indonesia. Di sini sudah Ibu cantumkan gambar-gambarnya. Nanti adik tulis ini gambar apa, namanya di sini, terus asalnya dari mana. Kalau misalnya adik nggak tahu asalnya, diamin aja dulu, nggak usah di ini, nanti Ibu kasih tahu. Lalu nanti adik centang, misal yang gambar pertama ini termasuk warisan budaya benda atau warisan budaya tak benda ya. Nanti setelah itu adik jelasin ke Ibu. Oke, sekarang boleh dibuat. Sudah? Sudah. Nah, sekarang ada jelasin. Gambar yang pertama itu adalah angklung. Asalnya dari mana? Dari Sunda. Dari Sunda. Itu merupakan jenis warisan budaya yang Benda. Mengapa? Karena dia bisa diraba, dilihat, dan digunakan. Betul. Lalu yang kedua ada Tari Saman. Asalnya dari Aceh. Dan itu merupakan Warisan budaya tak benda. mengapa?
Karena dia cuma bisa dilihat. Ya, betul. Lalu yang ketiga ada Keris. keris. Asalnya dari Jawa. mengapa adik centang warisan budaya benda? Karena dia bisa diraba, dilihat. Ya. Lalu yang keempat ada Batik. asalnya dari Pulau Jawa. Mengapa merupakan warisan budaya benda? Karena dia bisa digunakan. Yang terakhir ada Subak. ya betul, subak. Subak berasal dari Bali. Mengapa adik centang dua? Karena dia bisa dipakai, bisa dilihat, bisa diraba. Iya, itu ya. Jadi angklung itu merupakan warisan budaya benda yang bisa dipakai dan bisa dijangkau ya. Asalnya dari Sunda. Lalu yang kedua ada tari saman. Tari saman ini berasal dari Aceh. Itu merupakan warisan budaya tak benda. Mengapa? Karena tidak bisa dijangkau, tetapi kita bisa melihat. Lalu keris dari Jawa itu merupakan budaya benda karena itu nyata adanya ya, ada alatnya itu, ada kerisnya itu. Lalu batik itu merupakan warisan budaya benda juga karena ada kainnya, ada bisa kita hias. Itu berasal dari Pulau Jawa. Dan juga yang terakhir ada subak, itu berasal dari Bali yang merupakan warisan budaya benda dan juga warisan budaya tak benda. Ayo kita lanjut mengenai warisan budaya tersebut bisa terbentuk karena adanya akulturasi. Adik tahu apa itu akulturasi? Tidak. Akulturasi itu adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi, seperti collab gitu loh jadinya. Jadi misal budaya yang di Jawa dibawa ke Bali, itu bisa aja yang dari Bali itu bisa kecanduan seperti budaya Jawa gitu. Lalu warisan budaya ini harus kita jaga dengan baik ya, harus juga kita lestarikan supaya tidak memudar, karena itu adalah merupakan titisan dari nenek moyang kita. Lalu cara menjaganya yaitu dengan cara pembugaran dan juga mempelajari warisan yang ada ya. Lalu yang kedua mengenai kondisi perekonomian. Secara umum ada 8 jenis usaha aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Ada tahu? Tidak. Yang pertama itu pertanian. Pasti ada tahu kan pertanian itu seperti apa? Itu adalah suatu jenis aktivitas usaha yang menekankan kepada pengelolaan tanah dan juga bercocok tanam. Jenis tanaman di bidang pertanian ini berupa tanaman pangan. Jadi nasi itu hasil dari pertanian. Jadi itu salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka ya. Lalu yang kedua ada peternakan. Peternakan ini adalah jenis aktivitas usaha yang merawat dan mengembangbiakan hewan-hewan tertentu. Biasanya hewan yang diternakan ini merupakan hewan yang memiliki nilai ekonomis seperti sapi, babi. Itu kan nanti bisa dipelihara juga. Nanti kalau misalnya kita udah bosan sama ini pasti kita bisa jual kan. Itu meningkatkan nilai ekonomis juga. Lalu selain bisa dijual belikan juga bisa dikonsumsi oleh manusia. Bisa dipakein barbekyuan kan bisa kan. Lalu yang ketiga perikanan. Perikanan ini adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, dan juga pengelolaan sampai juga pemasaran. Lalu yang keempat perkebunan. Perkebunan ini yaitu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Kemudian barang dan jasa hasil tanaman tersebut diolah dan dipasarkan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang sudah berkembang sangat pesat ya.
permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Nah, contohnya seperti di Bedugul. Itu kan banyak tanam di sana kan ya, yang paling familiar itu adalah kebun stroberi ya. Itu menjadi suatu nilai ekonomis juga bagi masyarakat di sana, dan juga bisa selain dia bisa ditanamkan stroberi, juga bisa ditanamkan sayur-sayuran yang bisa juga dijual. Itu juga memiliki itu merupakan aktivitas ekonomi di masyarakat di sana. Lalu pertambangan. Ini suatu aktivitas ekonomi yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara dengan cara menambang atau menggali permukaan tanah atau melakukan eksplorasi dasar laut. Yang keenam, perdagangan. Pasti adik tahu kan perdagangan seperti apa? Itu suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Lalu yang ketujuh, perindustrian. Itu suatu aktivitas ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Lalu yang kedelapan, jasa atau layanan. Itu merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen, namun tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Kita beranjak ke aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut di berbagai wilayah dapat berbeda karena dipengaruhi beberapa faktor. Tahu? Tidak. Yang pertama, kondisi geografis. Letak suatu daerah itu sangat mempengaruhi bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga Indonesia termasuk negara maritim yang sekaligus termasuk negara agraris. Karena itu, aktivitas ekonomi di berbagai daerah di Indonesia pun beragam, seperti tahu? Ya, enggak, pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Nah, di pantai itu secara geografis pantai itu berbatasan dengan laut ya, di mana laut terdapat berbagai sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati dan juga non hayati. Mayoritas masyarakat di sana beraktivitas sebagai nelayan. Yang kemudian itu juga meningkatkan nilai aktivitas ekonominya juga. Jadi nelayan itu bisa nanti selain dia bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, dia juga bisa memenuhi ekonominya. Jadi dia nangkap ikan, sisi itu dia bisa jual. Tuh. Selain itu, pantai juga merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan keindahan alamnya, sehingga banyak wilayah pantai di Indonesia menjadi tempat wisata. Lalu yang kedua, ada dataran tinggi atau pegunungan. Ini lokasinya berada di wilayah perbukitan atau pegunungan ya. Kondisi udara yang sejuk menyebabkan wilayah ini menjadi tempat yang cocok sebagai wilayah pertanian dan juga peternakan. Seperti tadi yang Ibu bilang mengenai di Bedugul. Bedugul itu kan banyak sekali sayur-sayuran, adik tahu kan. Kita ke Bedugul pasti nyarinya ke pekennya ya, atau peken itu namanya pasar ya, pasar. Kita pasti di sana carinya pasar. Itu juga bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lalu selain pegunungan menjadi nilai aktivitas ekonomi, pegunungan juga menjadi tempat wisata ya. Adik suka ke pegunungan atau nggak terlalu? Nggak terlalu. Oke. Yang ketiga itu dataran rendah. Ini tempat kita ini termasuk dataran rendah ya. Jadi wilayah dataran rendah ini biasanya berkembang menjadi sebuah perkotaan. Hal ini disebabkan suhu udara di dataran rendah tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Itu menyebabkan manusia atau masyarakat itu bisa lebih nyaman di sini di dataran rendah, karena dia bisa bekerja dengan apa ya? Kalau di daerah gunung kan dia mungkin harus pakai jaket lah. Kalau di sini kan bisa kemana-mana aja. Kalau misalnya di dataran rendah itu bisa kemana aja. Lalu selain itu di dataran rendah manusia juga lebih mudah untuk membangun tempat tinggal mereka sebagai tempat tinggal atau tempat
atau tempat sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakatnya. Biasanya perkantoran, pusat-pusat pemerintahan menjadi tempat mayoritas penduduknya untuk beraktivitas. Ada beberapa jenis sumber daya alam, tahu? Ada dua, yaitu Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Iya. Sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi. Iya. Lalu sumber daya manusia? Nggak tahu. Sumber daya manusia itu adalah faktor tenaga kerja yang akan mengelola semua sumber daya alam yang tersedia. Artinya sumber daya manusia itu tenaga kerjanya, kayak kita ini sumber daya manusia ini yang akan mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Baik, dari sumber daya alam, Indonesia ini memiliki berbagai macam sumber daya alam ya. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam ini menjadi faktor penyebab berbedanya kondisi ekonomi di suatu daerah ya. Lalu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan faktor tenaga kerja yang mengelola semua sumber daya alam yang tersedia. Lalu selain itu, kondisi perekonomian di suatu daerah juga dapat didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, sarana dan prasarana. Lalu, untuk mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan sumber daya alam di suatu tempat ke tempat lain, manusia memerlukan pendukung lain seperti jalan, alat transportasi, bangunan pasar, alat-alat pekerjaan, seperti alat-alat pertanian, mesin produksi, dan lain sebagainya ya. Lalu sarana dan prasarana ini juga memudahkan manusia untuk mengolah, memproduksi, mendistribusikan sumber daya alam yang kita punya. Lalu yang kedua, mengenai kemajuan teknologi. Berbagai bentuk aktivitas ekonomi masyarakat mengalami banyak kemajuan dilihat dari segi teknologinya. Sekarang kan teknologi itu sekarang berkembang secara pesat ya. Dulu itu adik tahu nggak, padi itu bisa dipanen 6 bulan sekali. Sekarang itu bisa dipanen hanya dalam waktu 70 hari aja udah bisa dipanen. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memiliki persediaan pangan yang lebih banyak ya. Selain dapat didistribusikan juga ke wilayah lain untuk yang memerlukan pasokan lebih. Berbagai teknologi pengawetan makanan membuat distribusi makanan ke tempat yang jauh semakin aman tanpa takut makanan menjadi musuh. Misalnya adik beli makanan di luar Bali ya, di luar Bali, itu pasti datangnya pasti udah packagingnya kan, kemasannya sudah benar-benar sangat-sangat ini kan ya, sudah sangat di aware banget supaya makanan itu nggak busuk. Itu akibat berkembang pesatnya mengenai teknologi. Sekarang ibu minta adik membuat peta konsep mengenai keberagaman budaya. Boleh itu bebas adik mau pilih, maksudnya mau adik bahan kerangka pikirannya tuh bisa apa aja yang ada di pikiran adik untuk mengenai keberagaman budaya, seperti manfaat keberagaman budaya, cara melestarikan budaya, lalu penyebab keberagaman budaya itu apa, dan juga sikap terhadap keberagaman budaya itu apa. Buat bisa? Oke, silakan adik buat di sini. Di sini deh.
Baik, nanti sekarang adik presentasiin ya. Nah, di sini saya buat peta konsep tentang keberagaman budaya. Yang pertama ada manfaat keberagaman budaya, ada memperkaya kebudayaan nasional dan mempererat persaudaraan. Kemudian ada cara melestarikan budaya, ada menyaring budaya asing dan mengikuti festival budaya. Lalu ada penyebab keberagaman budaya, ada kondisi geografis dan perbedaan kondisi alam. Lalu ada sikap terhadap keberagaman, ada toleransi dan hindari egois. Ya, itu dia peta konsep sederhana yang dibuat oleh adik mengenai keberagaman budaya. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kata yang kurang. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, bye-bye.